Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, juga generasi Urbani dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di hari ini. Kita bersalawat juga dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, senang sekali kita kembali berjumpa di Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah ketiga guru kita, narasumber kita sudah berkesempatan hadir di studio. Di momen Agustus ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kita mengambil sebuah tema, yaitu Merdeka Bermula Dari Sini. Ini seperti apa dan bagaimana nanti? Seperti biasa kita akan dengarkan masing-masing dari guru kita penjelasannya terkait tema, dan di sesi akhir jika waktu memungkinkan antum bisa bersoal jawab dengan melayangkan pertanyaan di 082174909911. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Wakher, kemudian ada guru kita juga Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja mendengarkan materi kita untuk hari ini. Merdeka bermula dari sini. Untuk kesediaan yang pertama kita minta dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai merdeka bermula dari sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, bahwa memang merdeka sejatinya adalah membebaskan diri kita dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga serta mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita dapat saat ini. Taib, Ustadz, kita jawab. Ada satu pertanyaan di nomor WhatsApp kita 082174909911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz mau bertanya, bertepatan dengan momen kemerdekaan yang katanya sudah 80 tahun ini, bolehkah kita mengkritik atau memberikan nasihat bahasanya Ustadz kepada pemerintah yang saat ini sudah semakin Ustadz? Sebagai rakyat, contoh rekening dan tanah yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu katanya akan menjadi hak milik dan diambil oleh pemerintah. Belum lagi carut marut ekonomi saat ini Ustadz. Apa kita benar-benar sudah merdeka Ustadz? Apakah boleh kita mengkritik penguasa dan berontak untuk hal dan kondisi seperti ini? Barakallahu fiik Ustadz untuk nasihatnya. Bolehkah kita mengkritik? Itu setengah inti dari pertanyaan. Mengkritik, memberikan nasihat atau memberikan masukan. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Tentu saja boleh. Dan itu dalam catatan sejarah, kalau seandainya kita tengok, khalifah-khalifah pada masa dahulu itu selalu punya dan selalu meminta nasihat. Ketemu dengan ulama, dia meminta nasihat. Harun ar-Rasyid, Ustaz ya, ketemu dengan ulama. Nanti ada yang pada masa Abbasiyah itu kisahnya Muqatil ibn Sulaiman, beri saya nasihat. Meminta nasihat itu kebiasaan baik yang ada pada pemimpin-pemimpin pada masa dahulu. Dan memberikan nasihat bagi pemimpin, memberikan masukan,
itu juga bukan sesuatu yang aib, bahkan harus dibanggakan. Umar bin Al-Khattab, siapa yang tidak kenal dengan Umar? Siapa yang tidak kenal dengan keadilan pada kepemimpinan dia? Semasa beliau memimpin, nampak sekali keadilan dirasakan oleh masyarakat. Tapi ketika ada satu kali dia keliru, malah diingatkan oleh seorang perempuan, itu soal mahar. Ketika itu Umar bin Al-Khattab ingin membatasi, kalau nggak salah seperti itu, ingin membatasi mahar. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang memberikan masukan, ya Umar, apa hak kamu untuk membatasi ini? Allah saja tidak membatasi. Jadi kalau seandainya seorang pemimpin kembalinya kepada Allah, acuannya adalah Rasulullah SAW, lalu mendapatkan nasihat atau masukan dari rakyat, justru itu adalah sesuatu yang membanggakan dia dan membuat dia semakin bangga dengan rakyatnya. Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah, itu pesan pertama dia. Itu pesan yang disampaikannya. Luruskan saya kalau seandainya saya berada pada jalan yang tidak benar. Orang yang kuat di tengah-tengah kalian bagi saya adalah lemah. Tapi orang yang lemah di tengah-tengah kalian bagi saya adalah kuat. Apa yang membuat seperti itu? Al-haq, kebenaran, tauhid. Nah, oleh karena itu boleh untuk memberi masukan, boleh untuk memberikan kritikan. Tinggal lagi bagaimana cara untuk menyampaikan sebuah masukan, menyampaikan kritikan. Karena ya tentu tidak semua orang yang bisa untuk menyampaikan secara berhadap-hadapan. Pada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan nasihat kepada pemimpin, berikanlah mereka nasihat-nasihat yang benar-benar berangkat dari, sama dengan yang tadi itu, keinginan luhur. Itu berangkat dari niat yang baik. Jangan memberikan masukan justru yang enak didengarkan oleh pemimpin. Berarti dia memberikan masukan untuk kepentingan diri dia. Dipuji sana, dipuji sini, padahal yang dipuji itu tidak betul. Yang pada akhirnya nanti dia mendapatkan keuntungan dunia dia. Nah, orang-orang yang kalau memang sudah punya kesempatan untuk memberikan masukan itu, maka luruskan niat. Kembalikan kepada Allah. Berikanlah masukan-masukan yang benar-benar untuk kemaslahatan yang akan dirasakan oleh rakyat. Mereka dengar atau tidak dengar itu soal lain. Tapi yang penting masih ada nasihat. Bagi kita yang barangkali atau bagi sebahagian yang tidak berpeluang langsung untuk memberikan nasihat, kita masih memperbanyak doa-doa baik untuk para pemimpin. Semoga hatinya dikuatkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran, dihilangkan oleh Allah semangat untuk berbuat tidak benar. Karena kadang-kadang ada juga yang mumpung lagi jadi pemimpin, jadi ingin berbuat untuk semaunya. Itu dihilangkan hendaknya oleh Allah. Kalaulah doa rakyat itu didengarkan oleh Allah, tidak ada yang tidak bisa berubah. Ketika Allah memang ingin merubahnya. Jadi memberikan kritikan, memberikan masukan itu pada dasarnya justru menjadi sesuatu yang baik, dan tinggal lagi mengatur cara. Bukan dengan membahasakan dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas atau memberikan sesuatu yang tidak mendatangkan solusi. Kita tujuan memberikan masukan apa? Kan agar menjadi solusi. Tapi kalau seandainya itu tidak menjadi solusi, apalagi kalau justru mendatangkan masalah baru, maka tidak usah lakukan. Tinggal memperbanyak doa, biarlah dilakukan oleh mereka-mereka yang berkesempatan untuk menyampaikannya. Cara-cara yang baik itu sangat diperlukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan ditambah oleh guru-guru kita. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ada tambahan Ustaz? Naam. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz,
mohon penjelasannya apakah ini bentuk Islam yang ideal, Ustaz? Ada yang mengatakan Islam ini seperti puzzle yang mesti disusun. Katanya kita harus berakidah seperti Salafi, Ustaz. Kemudian berakhlak seperti Jamaah Tabligh dan berorganisasi seperti Haroki dan beribadah seperti Sufi. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saya kira tadi sudah habis pertanyaan, maka saya bilang tidak ada tambahan. Oleh sebab itu kembali pertanyaan pertama tadi, boleh mengkritisi kalau betul kita mengikuti as-salafus salih, ya memang ada yang bisa disampaikan langsung, ada yang tidak bisa disampaikan langsung. Jadi oleh sebab itu sehingga nas-nas yang datang kepada kita tidak ada yang diabaikan. Hadis-hadis Nabi tentang bila ada man kana bainahu wa baina amiri syai' falyakhlu bihi wa liyakhuz bi yadihi, ini termasuk hal-hal yang tak bisa disampaikan secara terbuka. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya tidak akan mengundang ekses dan implikasi yang lain yang langsung bisa diperbaiki, maka orang yang hadir di waktu itu bisa langsung menyampaikannya. Dan ini sering terjadi di kalangan para sahabat yang mulia. Bahkan kepada Nabi sendiri, para sahabat juga menyampaikan, bertanya ke Nabi dulu, ini wahyukah atau pendapat atau sekedar strategi? Kalau sudah wahyu, sudah habislah, sami'na wa ata'na. Tapi ketika dijawab oleh Nabi, ini berra'yun wa makidah, ini hanya suatu pendapat dan hanya suatu strategi, maka kata sahabat, kita izin kalau gitu ada pendapat yang lebih bagus. Seperti kasus Khandaq, ketika kasus perang Badar, dan masih banyak yang lain. Tapi kalau sudah perintah Allah, tidak perlu dibahas lagi. Yang kedua, kita kadang juga sebagian gulu pula antara membiarkan dengan antara yang keras, yang tidak bisa ditakir, yang tidak bisa diinikan. Akhirnya yang keras langsung apapun akibatnya yang penting nampak, sehingga menjadi cara untuk menarik simpatisan massa kaum muslimin. Ujung-ujungnya justru menimbulkan fitnah bagi mereka yang menurut mereka tidak ada mengingkari sama sekali, sehingga dituduhlah para ulama sebagai umala'us salatin. Dan ini yang dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ulama-ulama tidak ada menasihati pemimpin, katanya. Kata beliau, apakah ketika saya sampaikan menasihati pemimpin harus saya umumkan kepada masyarakat? Kalau saya umumkan, apa gunanya saya sampaikan secara rahasia? Kalau harus saya umumkan setiap menasihati, apa gunanya saya sampaikan secara rahasia? Karena ada efek daripada disampaikan kepada umum itu. Kalau misalnya, apalagi di zaman hati akidah orang hari ini banyak yang rusak, kalau diikuti apa yang disampaikan oleh ulama, nanti tertuduh pula, datang lagi isu-isu kritikan. Sekarang zaman bebas orang mengkritik dimanapun, pemerintah mau saja diatur oleh syekh, oleh ulama, dianggaplah lemah. Dan pemimpin itu sangat lebih tinggi egonya daripada seorang yang berilmu. Ketika dikatakan patuh pada ulama, datang egonya, nanti akhirnya dia membenci ulama setelah itu. Atau sebaliknya, kalau dia tidak menerima nasihat ulama tersebut, kata Syekh, nanti orang-orang yang tidak suka pada pemimpin itu, dasar tongkol katanya, dasar tidak mau diatur, dasar tidak mau dinasihati. Sudah bertahun lidah ulama nasihatinya tidak juga diikuti. Akhirnya mereka pun membantah dan membangkang pada pemerintah. Jadi ada hal-hal yang bisa disampaikan secara langsung ketika kita hadir, dan ada pula yang wajib untuk tidak disampaikan secara umum. Kemudian kalau ada pada ulama yang kita tidak tahu, maka kita tidak boleh langsung menuduh mereka tidak ikut menasihati.
Karena ini juga jadi fitnah luar biasa di kalangan orang-orang yang semangat tinggi. Ya, dia suka ulama itu orator semua. Ulama tidak semuanya orator. Sebagaimana ulama tidak bisa. Ada ulama yang jago ngajar, ada ulama yang jago khutbah. Jadi tidak bisa semuanya dilakoni olehnya. Ada yang pemberani, ada juga yang tidak pemberani. Ada yang lancar kita berbicara dengan orang-orang tertentu, ada yang tidak. Maka uzur mereka ini kan sifatnya fardu kifayah, kecuali dia hadir di waktu terjadi pelanggaran itu. Oleh sebab itu kita wajib berbaik sangka kepada para ulama kita. Wajib berbaik sangka pada ulama kita. Yang kedua, kalau sudah dilaksanakan oleh yang lain, tentu gugur dari yang lain pula. Wabillahi taufik. Nah, kembali kepada permasalahan atau soalan yang kedua, kenapa tidak seperti main puzzle saja? Dia berakidah seperti salafi, kemudian beribadah seperti atau berakhlak seperti jamaah tabligh, kemudian berorganisasi seperti Ikhwanul Muslimin atau Sururiyin, atau kemudian beribadah seperti orang sufi. Ini seolah-olah agama itu belum selesai. Sama juga dengan orang yang mengatakan kalau nak jadi ahli sunnah di Indonesia, mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, kemudian tarekatnya Naqsyabandi. Itu Syazili nak diletakkan di mana, Tijani nak diletakkan di mana? Ini ada sama, ini pemikiran yang karena kita dilahir di masyarakat yang keilmuannya serba kurang. Ini lebih di akidah, lupa pula berakhlak. Ini masya Allah di akhlak, masya Allah. Tapi akhlak ijtihad dia sendiri, bukan berdasar syar'i. Lembut, di saat keras lembut juga. Di saat lembut harus keras dia. Ya, lembut kepada orang pelanggar, tapi keras kepada orang yang istiqamah. Ya, mohon maaf, sebagian saudara-saudara kita yang disebut tadi, mungkin secara akhlaknya lembut, tapi ketika berhadapan dengan orang istiqamah dengan akidah, keras luar biasa. Sebutlah misalnya saudara-saudara jemaah tabligh yang lembut-lembut untuk bilang itu, atau orang sufi yang lembut. Tapi berhadapan dengan orang salafi bisa dia duduk. Dia akan keras. Jadi ini adalah permainan-permainan syaitan untuk memecah belah kita. Makanya kaum muslimin tidak benar kalau kita di sini ini tidak. Tapi yang benar adalah berakidahlah seperti Nabi, berakhlaklah seperti Nabi, beribadahlah seperti Nabi, bermuamalahlah seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau seandainya di salafi punya kelebihan akidah, ambil yang di situ. Kalau seandainya kita lihat saudara-saudara kita jemaah tabligh misalnya, kelebihannya di pengorbanannya, dan itu ada dalam sunnah Nabi alaihissalam. Kalau yang itu benar, ada di sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya di tanzim, di organisasi pengaturan, itu ada di sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi itu seorang ahli strategi. Belajar dari sirah Nabi alaihissalatu wassalam, ada semuanya. Ada semuanya. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatur ekonomi, bagaimana Nabi mengatur pasar, bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatur pasukan, bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatur waktu dan sebagainya. Subhanallah, pasti lebih hebat dari semua itu. Jadi kebaikan yang ada pada mereka ada dalam sunnah Nabi, tapi tidak semua yang ada dalam sunnah Nabi ada dalam keaturan mereka. Oleh sebab itu, maka supaya tidak berkotak-kotak seperti ini, nanti yang lain tak tersebut. Kan baru 4 yang tersebut tadi, yang lain mereka mana kan? Jadi para pemikir liberal nanti protes dia. Untuk kebebasan berpikir ikut siapa? Jadi panjang ceritanya. Oleh sebab itu, ini tidak benar. Kita bukan sedang main puzzle ini. Islam itu sudah jelas, taraktukum alal baydah, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Maka oleh sebab itu nasihat saya kepada semua, khususnya pada diri saya sendiri, itu belajarlah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Belajarlah sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan seperti sebagian kita, sirah itu hanya untuk TK dan SD katanya. Enggak, sirah itu sampai untuk profesor wajib selalu belajar sirah. Wajib, doktor harus belajar sirah. Anak S1, S2, S3 wajib belajar sirah. Karena sirah itu
Kalau di SD hafal-hafal nama, hafal angka aja kita, belum meresapi. Bahkan sudah S3 pun kadang-kadang belum meresapi sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka tidak ada, hanya nanti ketika akhlak nanti ambil dari jemaah ini saja, yang bid'ahnya kita ambil juga, yang sunnah kita ambil. Akhirnya campur-campur, dan tidak mungkin sistem bagus kalau campur-campur antara sunnah dengan bid'ah, tidak mungkin. Pasti ada rusak. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Nah, Ustaz, ini ada titipan pesan pertanyaan juga Ustaz dari Rizami di Medan Ustaz. Assalamualaikum, saya mau bertanya kepada Ustaz Dasman. Saya mengikuti video beliau tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu mau bertanya, apakah ada buku tentang sifat salat Nabi yang komprehensif seperti yang Ustaz jelaskan pada video? Syukron Ustaz. Sebenarnya kalau buku tentang sifat salat Nabi sudah banyak ditulis oleh para ulama, baik secara independen tersendiri ataupun secara dimasukkan dalam bab-bab hadis atau dalam bab fikih. Tapi yang secara memas, komprehensif bahasanya tadi, yang mendatangkan atau mentakhrij, menghukum semua dalil-dalil yang berkaitan dengan salat Nabi, terlepas daripada ijtihad dalam memahami atau perbedaan memahami, terus terang saya tidak menemukan selengkap yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini yang saya temukan. Ya, Abu Syama ad-Dimashqi juga menulis, Ibnu Katsir menulis secara sendiri, dan juga Ibnu Abdul Bar dan lain-lain. Tetapi yang selengkap ya mengumpulkan ya hampir semua, ya saya tahu semualah tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat salat Nabi yang lengkap seperti itu adalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Ini maksud saya yang usulnya, bukan mukhtasarnya, karena usulnya ada 3 jilid, lengkap dengan takhrijnya, lengkap dengan ikhtilaful ulama di dalamnya, 3 jilid. Dan kita ini Masya Allah mahal tapi laris ya. Kita Syekh Al-Albani rahimahullah, orang bilang Syekh tidak faqih, tidak ahli hadis, tidak ada masalah, sebab yang lawan beli juga, yang kawan beli juga, bukunya dibeli di mana-mana. Dan ingat saya waktu Ma'ridul Kutub di Madinah, kitab beliau selalu yang pertama habis ya. Ya, orang-orang yang cari kelemahan beliau beli juga kitab itu, berarti penting. Jadi kalau ada yang bilang Syekh tidak ahli hadis, tidak ahli fikih, kenapa para fuqaha yang tidak sepakat dengan beliau beli juga kitabnya? Berarti penting. Kalau buku saya kan tidak dibeli orang karena tidak penting. Jadi ibarat petinju, kalau seandainya lawannya tidak penting, dia tidak mau saksikan videonya, tidak tahu, tidak mau pelajari strateginya. Tapi kalau dia lihat videonya, serius dia menontonnya, pasti ini penting. Jadi sekeras apapun mereka mengatakan Syekh Albani tidak ahli hadis, bukan muhaddis, bukan ahli fikih, bukan ahli ilmu, itu hanya omong kosong saja. Sebab buktinya mereka selalu mengikuti, membaca, meneliti, mencari-cari di mana kelemahan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, jadi seperti orang yang nak menutup matahari dengan kedua tangannya, kalau terlalu dekat terbakar tangannya, terlalu jauh tidak mungkin ditutupi. Maka kanatihan sahratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu, seperti kambing gunung yang nak menanduk batu besar untuk digulingkan, tapi yang patah tanduknya sendiri. Oleh sebab itu, akuilah, tapi saya berbeda dengannya, itu wajar. Tapi antum katakan dia tidak tahu apa-apa, ya bukti, saksi tidak mendukung antum. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya sekaligus, dan jazakumullah khairan juga untuk Pak Rizami di Medan ya, untuk waktunya kepada Radio Robbani 91,1 FM, dan untuk antum yang juga sudah mendonasikan sebagian hartanya kepada Radio Robbani 91,1 FM melalui nomor rekening 451-123-911-9111. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan dan didonasikan ini bisa menjadi amal jariah dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganda lipat ganda. Dan kita masih membuka untuk antum yang ingin
terus berbuat kebaikan melalui donasi di rekening yang sama. Kita ucapkan jazakumullah khairan untuk Ustadz atas waktu dan juga ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bersama kembali dengan tema-tema yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita bahas untuk hari ini menjadi pelajaran untuk kita bersama dan guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.